naik rasanya hatinya berbunga-bunga. Kalau lagi hijau rasanya, minum kopi aja rasanya kayak minum kopi luwak Bapak Ibu ya. Padahal minumnya kopi saset Indo Cafe ya. Tapi rasanya kayak, enak bener gitu ya. Makan stick 100.000 rasanya kayak makan Wagyu A5 Bapak Ibu ya. Rasanya, enak sekali. Tapi kalau market lagi turun, itu rasanya makan es krim aja rasanya nggak ada rasanya, tawar bener gitu ya. Jadi makanya kondisi hati ini nggak bisa kita hindari Bapak Ibu ya, terutama buat Bapak Ibu yang baru. Begitu juga dengan ketika kita menggunakan moonbot. Moonbot ini alat bantu, tapi alat bantu yang kita gunakan ini bisa jadi membawa tetap bisa membawa perasaan seneng dan enggaknya. Contoh ya, aku kasih contoh. Contoh paling umum adalah buat Bapak Ibu mungkin yang udah punya tim. Ya, biasanya sering nggak ditanyain sama tim kerjanya, Pak, hari ini kok nggak ada profitnya ya? Moonbotnya lagi libur ya? Sering nggak denger kayak gitu? Ya. Aku yakin banget pasti teman-teman Bapak Ibu di sini sering sekali dengerin itu. Ya, kenapa aku tahu? Karena aku juga ngalamin hal yang sama ya. Ditanyain, tiba-tiba keluar WA, Pak, ini moonbotnya lagi error ya? Kok hari ini saya nggak ada profit sih? Nah, itu sama aja kayak Bapak Ibu punya karyawan, hari ini nggak ada omset, terus Bapak Ibu tanya sama karyawannya, hari ini bolos ya? Nggak kerja ya kamu ya? Coba cek absennya gitu ya. Padahal sebenarnya kan semua tergantung pasarnya ya. Nah, yang boleh saya kasih info ke Bapak Ibu adalah jangan pernah pakai perasaan ketika kita masuk ke dalam market keuangan. Entah itu saham, entah itu kripto, entah itu teman-teman beli emas, apapun itu. Jangan pernah pakai perasaan. Karena perasaan adalah musuh terbesarnya buat orang-orang di market keuangan. Pakainya logika Bapak Ibu. Kalau market naik biasa aja. Kalau market turun biasa aja. Makanya Bapak Ibu mesti punya strateginya. Ketika market naik ngapain? Ketika market turun ngapain? Itu harus punya strateginya. Karena strategi itulah yang menentukan berhasil tidaknya kita di market keuangan. Ya, jangan mau cuma naik-naiknya doang. Ya, nah apa sih yang membuat harga itu bisa naik dan turun? Ada banyak Bapak Ibu ya. Market itu selalu bergerak sesuai dengan keadaan global. Kadang-kadang ada isu perang. Ya, ketika isu perang harganya relatif turun, orang-orang pada takut investasi, maunya pegang uang tunai. Suku bunganya naik dari Amerika, otomatis orang pada pengen pegang uang tunai. Suku bunganya turun, harganya naik. Ya, ada inflasi. Inflasi di Amerika lagi tinggi, kecenderungannya harganya akan turun. Ya, dan yang paling banyak berpengaruh adalah tren dunia, Bapak Ibu. Trennya saat itu lagi kemana, gitu ya. Nah, sekarang ini kita hidup di era di mana Presiden Amerika Donald Trump adalah presiden yang doyan sekali nge-tweet, Bapak Ibu ya. Ya, karena dia doyan banget nge-tweet, jadinya tweetnya dia itu pamungkas sekali Bapak Ibu ya. Satu tweet itu bisa bikin orang bunuh diri Bapak Ibu ya. Tapi tweet yang sama bisa bikin orang cuan besar juga gitu. Jadi makanya itu nggak bisa kita hindari ya, kecuali Bapak Ibu punya kontaknya Donald Trump, suruh dia jangan nge-tweet ya, suruh dia udah jadi presiden aja yang bener gitu ya, nggak usah lah aneh-aneh bikin Twitter terus gitu ya. Nah, kecuali Anda punya kenalannya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngatur dia, ya berarti mau nggak mau market akan terus bergejolak. Maka yang perlu kita lakukan adalah satu yang perlu saya tekankan. Ini adalah kata-kata yang perlu Bapak Ibu ingat. Ketika harga naik, jangan seneng. Karena setelah harga naik, selanjutnya adalah harganya turun. Kan bukan harga naik besok naik lagi. Kalau harga naik berarti besoknya bisa jadi harganya turun. Sebaliknya kalau harga turun jangan sedih, karena nanti harganya akan naik. Jadi poinnya di sini adalah janganlah senang dan janganlah sedih, janganlah pakai perasaan. Biasa aja, santai aja. Kita udah punya strateginya, stick to the plan, stick to the strategi aja. Maka Bapak Ibu akan dapetin keuntungannya, ya. Nah, karena harus dimainkan secara jangka panjang untuk dapetin hasil yang maksimal. Oke? Jadi mindsetnya adalah perlu paham, jangan pakai perasaan, pakai aja logika. Ya, nah itu bagian pertama Bapak Ibu ya. Bagian kedua adalah Bapak Ibu perlu tahu strategi. Strateginya Moonbot apa sih gitu ya? Strategi apa sih yang membuat kita bisa menang di market kripto?
Ya, strategi apa gitu ya. Semua orang mencari strategi, tapi strategi apa yang paling bagus gitu ya. Menurut saya nih, ini menurut saya, mohon izin Bapak Ibu ya. Menurut saya strategi terbaik adalah strategi yang tidak bisa kalah. Benar nggak? Ya, ini agak-agak tolol sedikit ya, tapi tapi benar kan? Strategi yang baik adalah strategi yang tidak bisa kalah. Nah, apa strategi yang tidak bisa kalah? Strategi yang tidak bisa kalah adalah strategi di mana Bapak Ibu mainnya di market spot dan tidak pernah mau jual rugi. Kalau nggak mau jual rugi, nggak bisa kalah Bapak Ibu. Ya, cuma seringkali kita jual rugi gara-gara kita takut, gara-gara kita ngeri. Nah, ketakutan dan ngeri tadi itu adalah perasaan. Nah, perasaan itu yang tadi makanya di mindset di awal dikubur Bapak Ibu ya. Kita udah pakai moonbot, lupakan perasaan, biarkan moonbot yang bekerja supaya moonbot aja yang ngasilin profit karena dia nggak punya perasaan. Kalau moonbot punya perasaan, nah itu kita boleh berhenti pakai moonbot Bapak Ibu ya. Bahaya ya kalau moonbot punya perasaan ya. Kalau moonbot pakai perasaan agak ngeri-ngeri sedap. Tapi kenapa kita pakai moonbot? Karena moonbot tidak punya perasaan. Jadi strategi yang tidak bisa kalah adalah dimana kita tidak pernah jual dalam keadaan rugi. Sesimpel itu aja ya. Nah, fokusnya adalah konsistensi, bukan besar sesaat. Yang bikin orang kalah banyak adalah karena ngejar profit besar. Ngelihat Timothy Ronald, wih, luar biasa ya, anak muda, ngocehnya luar biasa ya. Duitnya dia katanya menembus 1 triliun, padahal umurnya 30 tahun aja belum. Ya, kita di sini umur udah setengah abad. Jangankan 1 triliun ya, 1 miliar aja masih import-importan gitu ya. Pengen jadi kayak gitu. Gimana caranya? Caranya adalah kita ikutin semua koin yang dia beli. Tapi kita lupa, dia mulai main kripto dari tahun berapa Bapak Ibu? Dia mulai dari tahun 2016, kita mulai 2025. Gimana ceritanya kita bisa menyamai seperti Timothy Ronald? Begitu juga dengan yang lain ya. Pengennya adalah pengen gede doang. Anda kalau tanya sama saya, pengen gak sih profit gede? Ya pengen lah. Siapa yang gak pengen? Semua juga pengen. Siapa yang nggak mau profit gede? Masalahnya profit gede itu datang dengan risiko yang gede juga. Makanya yang perlu Bapak Ibu fokusin adalah konsisten. Gimana caranya untuk konsisten? Namun buat ini udah siapin buat Bapak Ibu ya, udah siapin itu. Siapinnya apa? Strategi di mana marketnya naik turun, buy low, sell high, buy high, sell-nya higher. Udah sesimpel itu aja. Ini sudah disiapin. Bapak Ibu juga pasti tahu soal hal ini ya. Buy low, sell high, buy high, sell higher. Sesimpel itu aja kok mindsetnya ya. Jangan sampai kita jual dalam keadaan rugi. Udah, itu doang ya. Nah, tapi untuk itu kita perlu punya risiko manajemen yang bagus juga. Ya kan kita juga nggak bisa nih, Pak, saya tahan terus Pak koinnya Pak. Tapi koinnya yang saya tahan nama koinnya koin PP Pak. Itu namanya juga bukan, risikonya kacau sekali Bapak Ibu ya. Ya, Anda kalau misalkan saya pegang Pak, saya tahan terus koinnya Pak, saya nggak mau jual, ini pokoknya saya pegang selama-lamanya. Koin apa Pak yang dipegang? Nama koinnya Toto Pak. Apa tuh? Koin apa itu? Ya, Anda tahu nggak koin Toto? Nggak tahu kan? Saya juga nggak tahu ya, itu asal sebut aja sih. Ya, jadi koin nggak jelas yang pasti ya. Jadi makanya kalau misalkan Bapak Ibu di sini pengen untuk meminimalisir resiko, ada 2 hal yang sudah disiapin oleh Moonbot ya. Ingat Bapak Ibu, resiko adalah tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, mengelola resiko berarti mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kita belum tahu akan terjadi apa ke depannya. Ya, saya ulang ya, mengelola risiko itu berarti persiapin diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan sana. Di market keuangan, di kripto yang akan terjadi cuma 2 Bapak Ibu. Ya, kemungkinannya cuma 2, harganya naik atau harganya turun. Gak ada yang lain, cuma naik atau turun. Gak bisa tuh harganya ngelingkar-ngelingkar, gak bisa. Antara naik atau turun aja. Ya, jadi persiapkanlah diri Anda. Ya, Moonbot sudah bantu Anda untuk siapin itu. Ya, caranya gimana? Caranya ada 2 yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah pengaturan modal. Oke. Yang kedua adalah pemilihan koin. 2 ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Saya akan bahas dari yang nomor 2 dulu, yaitu pemilihan koinnya ya. Nah, pemilihan koin itu apa? Saya suka ditanya sama orang,
Pak, koin apa sih yang paling bagus untuk trading di Moonbot? Nah, mungkin ada beberapa di antara Anda yang juga sempat ditanyain pertanyaan ini. Lanjut part 2. Jawabannya simple. Lanjut part Koin 2. yang bisa Lanjut part naik, 2. bisa turun,